Saya tidak perlu memberitahumu. Saya tidak ingin memberitahumu sekarang. Tidak ada, saya akan pergi dulu. Guangming. Kamu tidak pergi. Kamu melepaskannya. Lepaskan. Tidak. Saya tidak akan melepaskan Guangming. Dengarkan saya. Guangming, saya mohon dengarkan saya. Saya tahu kamu membenci saya. Kamu seharusnya membenci saya. Saya telah melakukan banyak hal yang salah padamu. Saya seharusnya mati. Tapi saya mohon percayalah padaku lagi, oke? Kamu melepaskannya dulu. Apakah kamu benar-benar bersedia melakukan apa saja? Benarkah? Saya akan melakukan apapun yang kamu katakan. Saya sangat patuh. Kalau begitu tolong mulai sekarang. Jangan menghubungi saya lagi. Kita tidak ingin bertemu lagi. Kenapa kamu di sini? Li Junsue, apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Tentu saja. Shwedding kamu. Apakah kamu siap? Saya pikir begitu. Jadi, apa pendapatmu? Shwedding, tunggu sebentar. Saya akan tenang dulu. Jika saya siap, kamu bisa mengucapkan kalimatnya. Saya berjanji padamu. Apakah saya mendengarmu dengan benar? Itu benar. Kita menikah. Bagus. Tuhan, apakah kamu mendengarku? Shwedding bilang dia akan menikah denganku. Apakah kamu mendengarku? Sudah lebih dari 10 tahun. Kamu akhirnya membuka matamu. Tuhan, Li Junsue bersujud padamu. Kita harus merayakannya dengan baik. Kamu tahu apa? Seberapa penting hari ini bagiku? Lebih dari 10 tahun. Ya, kita harus merayakannya dengan baik. Aku tidak bisa melakukannya hari ini. Datanglah ke rumahku besok. Aku harus mempersiapkan diri dengan baik. Ini harus meriah. Oke, Shwedding. Guangming, Ibu, kenapa kamu di sini? apakah kamu baru saja keluar? Aku pergi ke sekolah. Bukankah Ting Ting sudah kembali ke kelas? Aku pergi melihat. Ternyata aku belum menyusul. Aku sudah menyelesaikan prosedurnya untuknya. Semuanya berjalan baik, jangan khawatir.
Jika kamu ingin melihat Ting-Ting di masa depan, langsung saja pulang dan temui dia. Kamu adalah ayah Ting-Ting. Jangan ada keraguan. Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak tidur nyenyak? Kamu terlihat sangat buruk. Anakku, urusanmu sendiri. Apapun hasilnya, kamu harus menjaga dirimu. Jangan biarkan ayahmu mengkhawatirkanmu. Aku tahu, Ibu. Kamu di sini hari ini. Aku di sini hari ini. Ada hal lain yang ingin kusampaikan padamu. Kenapa kita tidak bicara di sana? CK. Guangming, bagaimana pendapatmu tentang Xiao Sui? Aku sepertinya tidak pantas menilai orang. Bukan masalah pantas atau tidak. Ibu ingin mendengar darimu. Bagaimana dengan pria ini? Orang. Tidak buruk. Dia melamar Sui Ding. Apakah benar-benar tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Xiao Sui. Dia pantas mendapatkan kebahagiaannya. Itu yang kamu maksud. Saya harus mendoakan yang terbaik untuknya. Ting-Ting? Pernahkah kamu memikirkan Ting-Ting? Sejauh yang saya tahu, dia juga baik kepada Ting-Ting. Ting-Ting setidaknya tidak membencinya. Dia tidak bisa menggantikanmu. Kamu adalah ayah kandung Ting-Ting. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Jangan bilang Ting-Ting bahkan untuk Sui Ding. Kamu tidak tergantikan. Dia melamar Sui Ding, tapi Sui Ding tidak menyetujui. Saya berdiri dari sudut pandang anak. Saya pikir orang tua sebaiknya tetap asli. Bukankah kamu dan Li sudah saling lepas sekarang? Jika kamu ingin kembali, anggap saja tidak ada yang terjadi. Saya akan berpura-pura kalian tidak bercerai. Saya akan menerimanya. Semuanya bisa kembali seperti dulu. Ibu. Saya menghargai kebaikanmu. Tapi meskipun kamu berpikir tidak ada yang terjadi, fakta dari hal-hal itu tetap ada. Bahkan saya bisa berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Tapi bagaimana dengan Xiao Sui? Dia tidak akan memaafkan saya. Tidak mungkin kembali. Jadi saya tidak ingin menanyakannya sekarang. Saya hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu ingin kembali? Apakah kamu ingin memberikan rumah yang utuh untuk Ting-Ting? Ibu, jujur saja saya ingin. Saya bermimpi setiap malam sekarang. Saya bermimpi tentang itu. Semuanya hanya mimpi buruk. Setelah kita bangun, kita bisa kembali ke masa lalu. Tapi saya tahu saya tidak bisa kembali. Apakah kamu ingin? Ibu menunggu kata-katamu. Guangming, kamu seorang pria. Kamu ingat, itu tergantung pada orangnya. Ibu, saya mengerti apa yang kamu pikirkan. Kamu memperlakukan saya dengan hormat dan toleransi. Saya sangat menghargainya. Tapi saya benar-benar tidak berpikir kita bisa kembali. Saya tidak hanya untukmu.
Aku melakukannya untuk Sweding dan aku melakukannya untuk Tingting. Karena aku tidak akan pernah bisa untuk bersama putrimu seumur hidupnya. Nona Wei, Aku belum melihat Tingting selama beberapa bulan, dia sudah tumbuh lebih tinggi. Nona Wei, dia kembali ke sekolah dengan lancar. Aku merepotkanmu. Terima kasih Nyonya Qi. Bukankah ini kasus khusus? Keadaan khusus bisa ditangani dengan cara khusus. Aku sangat senang Tingting bisa kembali. Terima kasih Nona Wei. terima kasih Nona Wei. Dia lebih ceria. Ayo kembali ke kelas. Aku akan menjemputmu sore nanti. Masuklah. Ayo Nyonya Qi, Anda bisa tenang, masalahnya sudah diselesaikan. Aku tidak akan berbicara denganmu hari ini. Aku harus buru-buru ke rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota. Lomba menyanyi untuk siswa sekolah dasar. Sekolah kami harus membentuk tim sendiri, ikut serta dalam kompetisi. Aku salah satu anggota panitia persiapan paduan suara. Aku harus buru-buru ke rapat. Apa yang baru saja kamu katakan? Sekolahmu juga akan membentuk paduan suara, ya? Apakah kamu memilih siswa di setiap kelas? Ya, bisakah Tingting bergabung? Tingting sekarang keadaannya, dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia sekarang jauh lebih ceria dan sangat tajam. Aku yakin tidak ada masalah. Nona Qi, aku bisa memahami perasaanmu. Tapi ini kan menyanyi. Sangat berbeda dengan berbicara. Nona Wei, sejujurnya, aku tidak punya harapan. Anak itu akan menjadi penyanyi besar di masa depan. Artis hebat. Aku hanya berharap dia bisa ikut serta dalam lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler. Membangun kepercayaan dirinya. Baiklah. Tapi itu bukan keputusan saya. Bagaimana dengan murid-murid? Beberapa guru musik yang punya kata akhir. Pekerjaan saya sebenarnya hanya membantu. Tapi biar saya rekomendasikan untukmu. Silakan. Selama penilaian, saya akan memberitahumu lagi. Terima kasih. Sama-sama. Anda bisa kembali bekerja. Tante, perhatikan baik-baik apa yang ada di sana. Lihat dengan teliti. Mari kita ingat sebanyak mungkin. Lalu kita lihat berapa banyak yang bisa kita ingat. Jangan khawatir. Perhatikan lebih banyak. JK, CK. Xiaoli ambil ini. CK kamu yang bilang. Sempoa. B. Jero, Bagus. Sempoa. Sempoa kamu yang bilang itu. B. Bir kamu yang bilang itu. Saya tidak bisa memikirkan yang lain. Saya tidak ingat. Saya lupa. CK saya tanya kamu. Kamu makan apa kemarin malam? Bubur. Ada yang lain? Mie. Tidak. Yakin bubur atau mie? Mie. Kamu makan apa siang kemarin? Mie. Coba ingat lagi. Mie. Kamu makan apa siang tadi? Mie. Semuanya mie. CK aku mengerti. Seperti ini. Aku akan membuat lembar tomografi komputer. Setelah itu, kamu lakukan tomografi komputer. Namamu. Shulan Qi. Umur. Aku tidak ingat, aku sudah tua. CK. Ya Tuhan. Lakukan tomografi komputer. Terima kasih dokter. Tidak apa-apa, bantu wanita ini. Hati-hati. Aku sangat menghargainya dalam hatiku. Tapi aku benar-benar tidak bisa kembali. Aku tidak hanya untukmu. Aku melakukannya untuk Sweding tapi juga untuk Tingting. Karena aku tidak akan pernah bisa bersama putrimu seumur hidupnya. Kebahagiaan dan kesehatan Tingting di masa depan. Aku mengandalkan kalian berdua sebagai orang tua. Ibu. Hanya mendengarkanmu. Aku malu pada diriku sendiri. Apa yang baru saja kamu katakan? Untuk segala sesuatu Tingting hanya kamu yang bisa memberikan. Sweding dan aku sama-sama malu pada anak kita.
Ibu sudah tua. Ibu tidak bisa melakukannya. Otak sudah hilang sungguh. Hari ini aku melihat Guang Mingsu. Dia bilang dia merindukan Ting Ting. Aku ingin mengundangnya makan di rumah. Tapi aku takut kamu akan kesal. Xiao Sue, apakah kamu mendengarkan aku? Mendengarkan, katakan. Kamu dan dia. Jika terus seperti ini itu berbeda. Jika kamu tidak keberatan, aku akan mengundangnya makan malam di rumah. Apakah kamu setuju atau tidak? Terserah. Apapun maksudmu. Itu hanya apakah kamu suka atau tidak. Kamu katakan padanya. Dia ingin datang untuk melihat Ting Ting. Dia bisa melihatnya sesuka hati. Dia punya hak itu. Kalau begitu aku akan memberitahunya kutipanmu. Tante, belanja lagi. Kenapa kamu jual ikan di sini? Kalau tidak jual ikan jual sayur, setiap hari diskon. Kapan aku bisa menjadi 500 teratas di dunia? Oke tante, kamu punya bisnis besar hari ini. Pilihkan aku ikan. Ikan seperti apa yang kamu mau? Mahal? Kamu sudah dapat satu. Harga mulai dari 39.500 Yen, lihat. Cantik. Itu dia. Kamu sangat ceria tuan. Ya, Halo Guangming. Kalau begitu kita janjian. Kamu harus datang jam 6:30 malam ini. Ya Sueding dan aku sudah setuju. Tidak ada orang lain. Hanya kamu dan aku, Sueding dan Ting Ting. swear. Biar aku beritahu, jam 6:30 malam ini. Sampai jumpa di rumahku. Terlalu banyak asap masakan Nona. Kamu tidak tahu menutup pintu untukku. Terlihat bagus. Ya, Sabar, hampir selesai. bagus. Ayo duduk. Kamu satu-satunya di keluarga ini. Siapa lagi? Kamu pasti sudah melewatkan makanmu. Aku akan beli anggur dan makanan, ayo kita minum. Persidangan terakhir akan segera dimulai. Apakah kamu sudah menerima pemberitahuan dari pengadilan? Sudah. Ambil saja. Aku akan kembali ke Amerika. Kapan? Aku harus pergi segera setelah kasus ini selesai. Sudah lama sekali. Apakah kamu akan kembali? Aku tidak tahu. Kita harus menunggu sampai aku kembali ke kantor pusat untuk debriefing. Ayo minum dulu. Aku sudah memikirkannya selama 2 hari ini. Kamu bilang ketika aku masuk. Siapa yang akan datang menemuiku? Siapa lagi menurutmu? Awalnya aku ingin membuat daftar. Tapi sekarang aku dengar kamu akan kembali ke Amerika. Aku pikir daftar ini tidak perlu ada sama sekali. Guangming. Itu saja. Bisakah kamu memberitahuku yang sebenarnya? Apa yang sebenarnya? Ada satu hal yang tidak pernah aku pahami. Shisen Pharmaceutical mengeluarkan materi. Itu tuntutan balik. Itu yang kamu curi teknologinya. Materi itu jelas-jelas palsu. Tapi ada tanda tanganmu di sana. Dan sidik jari. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kamu tahu itu palsu? Tidak ada yang tahu. Tapi aku tahu. Yang betul, aku yang sebenarnya.
Apakah ada rahasia di balik ini? Karena sudah jelas apalagi yang ingin kamu tanyakan. Guangming, kamu beritahu aku yang sebenarnya. Apakah kamu punya nyali? Mereka sudah memilikinya. Tidak. Itu penghancuran diri. Guangming, kamu masih muda. Kamu bisa bangkit kembali. KKN selesai. Aku akan mencoba membawamu ke Amerika. Kamu bisa mulai dari awal. Baiklah. Aku tidak bangun dari awal sampai akhir. Apa yang kamu bicarakan? Ngomong-ngomong, jangan bilang begitu. Ada sesuatu yang harus aku minta tolong padamu. Tunggu sebentar. Bisakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Yang ini. Ketika aku masuk. Tolong berikan ini kepada Sweding. Apa ini? Jangan tanya atau lihat. Tepat sebelum kamu kembali ke Amerika. Berikan saja ke Sweding. Dan setelah aku masuk, mungkin lebih buruk untuk istri dan anakku. Jika kamu bisa. Bantu mereka jika kamu bisa. Apakah itu oke? Guangming, kamu hebat. Kamu berniat masuk penjara ya? Kamu akan menjelaskan semuanya padaku sekarang. Mungkin keadaan akan membaik. Apakah kamu mengerti? Duduklah, jangan terlalu bersemangat. Biar aku jelaskan. Tidak. Karena aku tahu. Semua ini adalah konsekuensi yang harus aku tanggung. Hormat. Minum dulu. Mama, aku keluar. Kamu mau kemana? Aku ada janji dengan Lee Junsue. Kamu bisa makan malam dengan Ting Ting nanti. Bukankah kita sudah sepakat? Ayah Ting Ting akan datang makan malam hari ini. Kamu harus tetap di rumah untuk makan. Kalau dia datang, biarkan saja. Aku tidak makan malam bersamamu, tapi dia tetap bersamamu. Sayang, kita sudah membicarakannya. Itu kesepakatan, tapi aku tidak peduli. Dia mau datang, aku tidak akan menghentikannya. Tapi aku tidak punya kewajiban untuk menemaninya. Kamu tidak ingin keluar malam ini. Mama, kamu sedang apa? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku sudah berpisah dengan Guangming Su. Kita tidak bisa kembali bersama. Seperti cermin yang pecah berkeping. Kamu pikir kamu bisa kembali?
Kita bisa. Ya, tapi retakannya selalu ada. Selamanya kamu tahu. Aku tidak terlalu peduli. Aku minta kamu menoleh dan melihat anakmu. Demi putrimu. Aku akan mengatakannya lagi padamu. Kamu tidak akan pergi kemana-mana malam ini. Hari ini cuacanya cerah. Pemandangan di mana-mana indah. Mari kita menari. Swedding. Menikahlah denganku. Baiklah. Hai sayang. Biar kukatakan padamu, aku sudah siap di sini. Aku akan memberimu kejutan saat kamu datang. Kejutan besar. Maafkan aku. Hari ini. Mungkin aku tidak bisa melewati hari ini. Apa yang terjadi dengan itu? Swedding, apakah kamu pikir kamu? Tidak. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Jangan salah paham. Aku ada urusan di sini. Sekarang tidak bisa diputuskan. Swedding. Apa yang lebih penting dari malam ini? Tidak jelas di telepon. Atau aku akan bicara padamu saat kita bertemu. Bisakah aku menjelaskannya lagi padamu? Tidak. Swedding, lebih baik kamu memberitahuku sekarang. Kamu bilang kita sudah sepakat. Lalu tiba-tiba kamu tidak datang. Itu membuatku merasa seperti longsor. Seluruh tubuhku ambruk. Lebih baik kamu mengatakannya. Ini. Guang Mingsu ingin bertemu Ting Ting. Ibuku tidak mengizinkanku pergi, memintaku tinggal bersama Ting Ting. Swedding. Mengapa Guang Mingsu lagi? Apa yang dia lakukan? Mengapa dia selalu menghantui kita? Jadi aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal. Mari kita jadwalkan di hari lain. Kapan saja tidak masalah. Aku tahu kamu sudah banyak berpikir hari ini. Tapi beritahu aku, tidak penting, sama sekali tidak penting khususnya. Aku mengerti keinginanmu. Ting Ting. Ayah. Ayah, kenapa kamu baru sampai sekarang? Ayah ada urusan. Bukannya ayah di sini. Ibu. Guang Ming. Masakan sudah siap semua. Aku hanya menunggu kalian untuk makan malam. Ayo. Xiao Sue.
Xiao Sui Guangming datang. Hari ini keluarga kita. Jangan hanya duduk dan diam saja. Tidak ada kesempatan makan bersama. Katakan apa yang kamu punya hari ini, untuk Ting Ting. Dan untuk dirimu sendiri. Ayo. Ini Ting Ting. Xiao Sui. Ibu. Karena kamu bilang kita harus mengatakan apapun yang kita inginkan. Baiklah, aku akan memulainya. Guangming Su, apakah kamu benar-benar akan kembali bersama? Ibu, kamu lihat itu. Kamu selalu menganggapnya wajar. Kamu tidak tahu situasinya sama sekali. Dia tidak berpikir seperti itu sama sekali. Dia masih terlibat dengan Meng Zuli. Kenapa kamu selalu menjilatnya? Aku dibawa ke sini untuk membuat orang tertawa. Tolong jangan bicara sembarangan, oke? Aku bicara sembarangan, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kemarin malam, dia dan Meng Zuli berkencan di kafe. Masih menunjukkan keintiman di jalan. Kamu tahu apa? Guangming, apa situasinya? Xiao Sui benar. Aku memang melihat Meng Zuli kemarin. Ini tidak seperti yang dia pikirkan. Ini tidak seperti yang aku pikirkan. Bagaimana dengan itu? Aku benar-benar ingin mendengar alasan apa lagi yang kamu punya. Apa lagi yang bisa kamu tarik? Aku tidak punya trik apapun. Aku tidak mencari alasan. Aku bertemu dengan Meng Zuli. Tapi, itu karena kasus yang harus aku lihat. Benar. Dia benar-benar tidak pernah berdamai denganku. Tapi, aku tidak akan tertipu selamanya. Mama, apa yang baru saja aku katakan? Kamu tidak percaya. Aku bisa bersumpah di depanmu dan Ting Ting. Oke. Katakan saja. Sebenarnya tidak apa-apa untuk membukanya. Xiao Sui. Apa yang bisa aku katakan tentangmu? Terlalu sensitif. Jadi ada banyak kesalahpahaman sebelumnya. Apa yang kamu salah pahami? Apa yang harus kamu katakan? Jangan terus memikirkannya. Menutup segalanya. Semuanya akan membuatmu kacau. Bagaimana kalau ini? Biarkan aku langsung ke intinya. Aku ingin bertanya pada kalian berdua. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Kenapa kamu tidak bicara? Aku bilang, Apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Sui. Xiao Sui, hari ini tidak nyaman di rumah. Kembali lain kali. Bibi. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Aku juga tahu kali ini tidak tepat bagiku untuk datang ke sini. Tapi karena aku sudah di sini, aku mohon. Biarkan aku menyelesaikannya. Lalu aku akan pergi. Aku tidak akan menunda kalian terlalu lama. Sueding. Kamu dengarkan aku sekali hari ini. Kamu duduk. Aku Li Jun Sue. Orang seperti apa dia? Aku tahu betul. Aku tidak populer sejak kecil. Guru tidak menyukaiku, dan teman sekelas juga tidak menyukaiku. Ketika aku tumbuh dewasa, bahkan orang tuaku sendiri, mereka mengabaikanku selama bertahun-tahun. Aku tidak punya pendidikan. Tidak punya budaya. Tidak tampan juga. Lancar dalam berbicara. Semua orang menganggapku tidak bisa diandalkan. Tapi sampai hari ini, aku merasa sangat bahagia, sangat puas. Karena Sueding tidak membenciku. Dia mengakuiku dan berjanji akan menikahiku. Aku berterima kasih pada Tuhan yang mengasihaniku. Terima kasih Sueding. Terima kasih Guangming Su. Karena jika kamu tidak menceraikan Sueding, aku Li Jun Sue tidak akan pernah punya kesempatan ini seumur hidupku. Tapi aku tidak mengerti. Sekarang kamu sudah bercerai. Kenapa kamu terus melakukannya lagi dan lagi? Mengganggunya Guangming Su.
Tahukah kamu? Saat ini, Sweding seharusnya sedang di rumah sekarang, menerima lamaran besarku. Tahukah kamu untuk momen ini? Berapa tahun aku sudah menunggu? Tahukah kamu untuk momen ini? Berapa lama aku mempersiapkannya? Dia karena kamu. Tahukah kamu apa yang aku rasakan sekarang? Guang Mingsu, kamu seharusnya sangat mengerti. Mustahil bagimu dan Sweding. Sekarang kamu tahu itu mustahil. Kamu seharusnya membiarkan Sweding mengejar kebahagiaan dan kebebasannya. Tapi kenapa kamu melakukan ini? Aku sudah membeli semua cincinnya. Tapi karena kamu. Bibi. Aku tahu. Sebagai nenek Ting-Ting Ibu Ding Sue, kamu tidak bisa tenang. Aku bisa mengerti. Tapi aku adalah Sue Lijun. Berdiri di sini hari ini dan bersumpah. Aku Lijun Sue akan membuat Sweding bahagia. Aku akan berbakti padamu. Aku akan memperlakukan Ting-Ting dengan baik. Anggap Ting-Ting sebagai anak sendiri. Anggap dia sebagai anakku sendiri. Kalau aku tidak bisa melakukannya, aku akan disambar petir dan ditabrak mobil. Sweding. Aku taruh cincinnya di sini. Kalau kamu mau, silakan pakai. Kalau tidak mau, lakukan apa yang kamu mau. Sudah bilang banyak. Kalau ada yang salah, tolong maklumi aku. Maaf, aku mau makan malam dulu. Mama. Aku pergi juga. Kamu belum jawab apakah bisa balikan. Maaf Mama. Aku tidak bisa. Karena Lee Jun Sue. Tidak. Aku sudah memikirkannya sebelum datang. Kenapa? Tidak ada alasan. Aku mau apa? Aku ngapain? Aku mau apa? Aku mau apa? Aku sudah setengah kaki masuk kubur. Kamu mau ngapain sama aku? Kamu ngapain?
Kamu mau olahraga lagi sama aku? Jangan lakukan itu. Kalau mau lakukan saja. Aku tidak takut sama kamu. Bersihkan itu. Maksud kamu apa? Lee Jun Sue. Mungkin aku bias terhadapmu. Tapi malam ini, aku rasa aku mengerti kalau kamu tulus sama Sweding. Kamu bilang begitu. Aku benar-benar lega. Kapan kamu mau menikah? Kamu setuju? Kamu tidak mau ribut. Aku tidak bermaksud ribut. Aku hanya berharap. Setiap kata yang kamu ucapkan tadi, semuanya ada di hatimu. Berbaik hatilah pada Sweding. Jangan biarkan dia terluka lagi. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Kamu mungkin tidak mengenalku dengan baik. Sepanjang hidupku, bahkan jika aku menyesali diriku sendiri, aku tidak akan menyesali Sweding. Sepanjang hidupku, aku belum pernah mencintai seorang wanita sebegitu dalam. Aku percaya. Sejujurnya, sejak malam kita bersama di Sujiago, aku merasakannya. Kamu lebih baik dariku. Sungguh. Terutama harap kamu bisa konsisten. Jangan mengecewakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan sepertimu. Ya, aku minta maaf. Maksudku, aku akan baik pada Sweding sepanjang hidupku. Satu hal lagi. Aku ingin bertanya padamu. Maksudmu Ting Ting? Kamu bisa tenang. Apa yang kukatakan akan kulakukan. Aku yakin akan membawa Ting Ting, memperlakukannya seperti anakku sendiri. Aku percaya kamu akan baik pada Ting Ting. Tapi aku bicara tentang hal lain. Hal lain. Apa pendapatmu? Nenek Ting Ting. Bibiki. Kamu tahu itu. Dia semakin tua. Dan ingatannya semakin buruk. Sekarang paham, sebentar lagi bingung. Kedepannya hanya akan semakin parah. Jadi aku pikir, jika kamu menikahi Sweding, kamu bisa membawanya bersamamu. Merawatnya bersama. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Itu tepat seperti yang kupikirkan. Tapi kamu tahu, Bibiki bagiku. Kamu harus memahaminya. Apa yang dia lakukan, semuanya tentang Ting Ting. Ketika kamu dan Sweding menikah, dia tidak akan melakukan itu padamu. Kuharap begitu. Apa yang ada di pikiran Bibiki? Aku tahu betul. Dia hanya ingin kamu dan Sweding menikah lagi. Jujur saja, Bibiki ada di antara Ding Sue dan aku. Bagaimana akhirnya Ding Sue dan aku? Aku tidak yakin. Jangan khawatir. Aku sudah masuk sekarang. Setelah aku masuk, di antara kalian berdua tidak akan ada lagi hambatan. Kamu benar-benar masuk. Apa yang terjadi? Kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu ingat semua yang kamu katakan malam ini. Dan apa yang kamu janjikan padaku tadi. Tolong. Nenek, ayah dan ibu tidak akan bersama lagi kan? Ya,
Itu karena ibu. Dia ingin menikah dengan Paman Sue. Ini nenek tidak tahu. Apakah ibu tidak akan pernah memaafkan ayah? Ini nenek tidak bisa mengontrolnya. Aku tidak ingin peduli. Nenek sudah tua. Apakah kita akan di masa depan bersama Paman Sue? Kamu ingin bersama siapa? Aku ingin bersama nenek. Ya kita akan bersama selamanya. Tidak akan pergi kemana-mana. Kak belum istirahat. Kamu sudah pulang kerja. Kamu akhirnya setuju dengan Lee Jun Sue. Apakah kamu sangat kecewa padaku? Tidak. Selama kamu mendengarkan hatimu, maka tidak ada apa-apa. Bagaimana hidup bisa sesederhana itu? Apa pendapatmu? Lupakan saja. Ngomong-ngomong Sia Oman, aku akan kembali bekerja sekarang. Aku tahu kamu bilang itu kemarin. Unit ingin kamu kembali. Bagaimana menurutmu? Aku tidak ingin kembali. Kenapa? Apa rencanamu? Aku akan ke Beijing. Ke Beijing. Aku ingin masuk sekolah film. Akademi film. Ku dengar tempat itu sangat sulit untuk lulus. Bisakah kamu lulus? Aku akan mencobanya juga. Aku ingin belajar darimu. Aku ingat kamu bilang itu. Jika kamu tidak berusaha untuk semuanya, bagaimana kamu tahu itu tidak bisa berhasil? Hanya dengan melakukan bahkan jika gagal, tidak akan ada penyesalan. Jadi, aku tidak ingin menyesal. Dengarkan hatimu. Aku sudah lupa itu.
Kamu tidak di rumah. Aku di sekolah kedokteran. Aku ada urusan denganmu. Apakah kamu buru-buru? Aku di samping profesor. Profesor Meng, Ya. Jika kamu buru-buru, aku akan kembali sebentar lagi. tidak perlu. Kalau begitu kamu temani profesor, aku akan menemuimu di sekolah kedokteran. Ini dia. Oke, Lihat ini. Itu yang akan kita lakukan. Makan selagi masih panas isian daging sapi. Enak tidak? Yang aku nyanyikan kemarin, klip opera di Italia. Bagaimana menurutmu? Sulit untuk dikatakan. Apa yang tidak mudah untuk dikatakan? Semua yang kamu nyanyikan itu bel canto. Aku tidak bisa membedakan. Tidak menurutku kamu menyanyikan lagu populer dengan cukup baik. Kamu hanya tidak punya selera. Dengarkan semua musik house itu. Sungguh seperti yang itu. Kembali ke kota di malam hari. Terakhir kali sekolah kita. Yang mengadakan persaudaraan. Itu sangat bagus. Apakah kamu karena lagu itu mulai mengejar aku? Mentor tahu tentang kamu. Dia memarahimu. Dia sangat menyesal. Bagaimana dengan kita? Apakah dia tahu? Aku memberitahunya. Aku ingat pertama kali kita ketika sampai pada pernikahan.
seperti duduk di sini. Ini dia. Aku ingat pertama kali kita ketika sampai pada pernikahan. Seperti duduk di sini. Ya. Ini dia. Aku ingat kamu memberitahuku. Setelah kita menikah, aku harus mendengarkanmu dalam segala hal. Aku ingin menjadikanmu pemimpin. Serahkan gaji pulang tepat waktu. Memperlakukan ibumu seperti ibuku sendiri. Yang terpenting adalah melindungimu. Aku tidak bisa marah padamu kapan saja. Pada diriku sendiri kecuali beberapa hari terakhir. Aku melakukan semuanya. Aku terlalu jauh. Aku terlalu ceroboh. Aku hanya peduli pada perasaanku sendiri. Aku menganggapnya wajar. Itulah hidup yang kudapatkan. Aku tidak pernah memikirkan perasaanmu. Aku tidak pernah tahu kamu hidup begitu sulit. Sungguh menyesal. Tidak. Lagi pula aku berjanji padamu. Sejujurnya aku tidak memenuhi tugasku. Guangming. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Sudah terlambat, semuanya sudah berakhir. Benar. Kapan Li Junsui akan menikahimu? Maksudku, kamu harus mengubah sikapmu nanti. Jika kamu ingin hidup bersama seseorang. Tentu saja, kamu sudah banyak berubah sekarang. Ini adalah berkah dari Li Junsui. Apakah kamu benar-benar berharap aku hidup dengan orang lain? Aku pikir aku ingin mendengar dari hatimu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku berharap kamu dan Ting-Ting bahagia. Bagus. Jaga dirimu baik-baik.
Nyonya Qi, kamu di sini. Aku menunggumu di sini. Aku ingin tahu apakah kamu bisa. Mengajakku menemui tuan yang sekali. Ini tentang nyanyian Ting Ting Su. Dia bahkan tidak membiarkan anak itu mencoba. Langsung bilang tidak. Tidak bisa. Nona yang juga baik untuk Ting Ting. Dia takut jika tidak terpilih, Ting Ting akan merasa frustrasi. Jangan khawatir tentang dia. Sebenarnya kita tidak akan begitu rapuh. Jika tidak, aku akan langsung menemuinya. Jangan. Bagaimana kalau ini? Aku akan menyampaikan maksudmu padanya. Haruskah aku memperjuangkannya lagi? Tolong. Tidak apa-apa, ayo pergi. Terima kasih, tidak apa-apa. Sueding, Apa yang kamu lakukan di sini? Aku seharusnya tidak datang. Tidak. Malam itu, kamu tidak ingin mengembalikan cincin itu padaku, kan? Di rumah. Apakah kamu ingin mengambilnya kembali? Tidak. Itulah yang aku takutkan. Kita akan mengikuti apa yang kita katakan sebelumnya. Melanjutkan. Ya. Lanjutkan. Sungguh. Tuhan takkan bermain denganku. Jadi Sueding, aku mulai mempersiapkannya. Atur hal ini dengan baik. Apalagi yang kau butuhkan. Pesta pernikahan. Dan pesta pernikahan. Kita berdua menikah untuk kedua kalinya. Apakah itu perlu? Tentu saja itu perlu. Apa yang terjadi dengan pernikahan kedua? Suding, biar ku beritahu. Pada saat itu kupikir itu aku. Itu hal terpenting dalam hidupku. Momen terpenting. Aku sudah memikirkannya. Kita tidak hanya harus melakukannya, tapi juga melakukannya dengan besar-besaran. Pertama-tama kupikir, rapikan rumah kembali. Lalu buang perabotan lama. Beli barang baru untuk menggantikan yang kau suka sesuai permintaanmu. Kemudian kita harus mempersiapkan untuk memesan hotel. Pesan gaun pengantin untuk bulan madu. Ada intinya. Suding, biar ku beritahu, jika aku tidak melakukannya. Aku hanya berpikir. Aku merasa bersalah padamu di hatiku. Baiklah, terserah padamu. Bersamamu aku yakin. Sueding, besok mari kita lihat perabotan dulu. Aku tahu kau sibuk, kau tidak peduli dengan hal lain. Tapi pilih perabotan yang kau suka. Baik. Satu hal lagi. Kau perlu meluangkan satu hari lagi. Temui orang tuaku. Temui orang tuamu. Aku sudah ceritakan tentangmu pada orang tuaku. Mereka sangat ingin bertemu denganmu. Ya, seharusnya begitu. Hebat. Xiao Sue, bagaimana pendapatmu tentang Ting Ting? Ada apa? Dia pergi ke paduan suara. Mama, aku tidak setuju dengan itu. Kenapa? Aku pikir Pak Wei masuk akal. Situasi Ting Ting tidak cocok untuk ikut serta. Tapi menurutku, sekarang kamu suruh dia belajar menyanyi. Itu membantunya berlatih bicara. Mama Ting Ting sudah bisa bicara sekarang. Sudah banyak membaik. Apakah kamu ingin dia lebih baik lagi? Kamu bisa suruh dia ikut les bahasa Inggris atau semacamnya. Menyanyi ini berbeda. Ini tentang nada ritme. Kamu kan guru musik, tidak mengerti. Tapi hal-hal ini, bagaimana kamu tahu kalau tidak mencobanya? Kalau mau coba boleh dicoba. Bagaimanapun menurutku, kamu hanya main-main. Aku tidak main-main. Aku pikir anak kita, dia tidak seharusnya ikut acara ini. Lebih buruk dari anak-anak lain. Kamu mau ngapain besok? Ada apa? Ini akhir pekan. Kalau kamu ada waktu, kita berdua bersama-sama. Latih anaknya dulu. Besok. Besok Li Jun Sui minta aku lihat furnitur. Bukannya kamu sudah lihat furnitur? Kenapa kamu di sini? Aku kasih tahu, aku sudah memikirkannya. Suatu hari nanti, aku akan belikan kamu mobil yang sama seperti itu. Ayolah, jangan bermimpi. Itu motoku, kamu lupa. Harus ada mimpi, kan? Bagaimana kalau itu terjadi?
Sweding. Bagaimana menurutmu tentang furnitur itu? Bayangkan. Ke rumah baru kita. Itu rasanya. Kamu puas. Oke, Oke, itu pasti ketidakpuasan. Sweding, tidak masalah. Kita harus memilih sampai kamu puas hari ini. sebenarnya kenapa? Furniturmu sangat bagus, tidak perlu diubah. Tidak, kita butuh barang baru. Kita baru menikah. Orang baru harus punya tampilan baru kan? Bagaimana dengan furniturnya? Sudah lama menganggur di sana. Aku sendiri tidak suka, apalagi kamu. Tidak, prinsip kita hari ini adalah pilih sampai kamu puas. Ayo ke sana dan pilih. Kitua, Apa di sini? Aku kenapa memanggilmu. kamu tidak mengambilnya? Telepon. Ya, teleponnya di dalam ruangan, aku tidak bisa mendengarnya. Ada apa? Kamu kesini, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Persidangan kedua Guangming di pengadilan hari ini. Mungkin ada putusannya. Hari ini, ya bukankah dia memberitahumu pagi ini? Dia tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tahu apa hasilnya. Bagaimana itu? Kamu jaga Ting-Ting untukku. Biarkan aku pergi ke pengadilan dan melihat. Ting-Ting, Apa yang terjadi, Nenek Mei? tidak apa-apa sayang. Nenek ada sesuatu untuk dilakukan. Nenek Mei akan menemanimu menyapu, oke? Ting-Ting jadi baik, nenek akan kembali sebentar. Ayo Damei, hati-hati. Seperti yang kamu lihat ini, set terbaik yang kita punya. Ya, kamu bisa melihatnya. Halo Ibu, Halo Sweding. Kamu di mana sekarang? di toko furnitur jadi. Guang Mingsu mengadakan persidangan kedua hari ini. Aku dengar dia akan dihukum. Apakah kamu mendengarku? Aku mendengarmu, itu hanya masalah waktu, benar bukan? Jangan ribut. Aku sedang menuju ke pengadilan sekarang. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Apa bedanya? Aku bilang kamu ini anak kecil, ngomong apa sih? Bagaimanapun juga. Kalian kan suami istri. Lagi pula dia ayahnya Ting-Ting. Apa gunanya aku ikut? Aku juga tidak bisa membantu. Kamu ngomong apa sih? Maksudku, aku tidak akan pergi. Itu kesepakatan. Aku harus minta pendapat tunanganku dulu. Dia yang punya suara terakhir di keluarga kami. Nanti kasih aku muka ya. Oke, tidak masalah. Tidak masalah. Mama, Jian Kang, Bibi, kamu di sini. gimana kabarnya? Putusan baru saja diberikan. Aku ingin tahu hasil putusannya. Shizhen Pharmaceutical kalah dalam gugatan. Kami Schmidt menang. Jadi bisa dibilang Guangming baik-baik saja. Guangming. Hukuman 3 tahun. kenapa? Bukannya kamu menang? Dia tidak bersalah karena menjual rahasia dagang.
Tapi karena pernyataannya. Pernyataan apa pernyataan? Benar Bibi. Dia menandatangani kontrak sebelumnya, menyatakan teknologinya sendiri. Itu plagiat dari pernyataan Shisen Pharmaceutical. Kemudian ternyata pernyataan itu palsu. Jadi karena Guangming melakukan sumpah palsu, dia dihukum 3 tahun. Kenapa dia begitu bodoh? Dia melakukannya. Bukannya dia terjebak sendiri. Ya. Aku juga bertanya padanya, tapi dia tidak mau memberitahuku alasannya. Pasti Meng Zuhuli yang menyuruhnya melakukannya. Aku tidak berpikir begitu. Sebenarnya jika bukan karena serangan balik Meng Zuhuli di pengadilan, menceritakan seluruh kisah. Mungkin bukan hanya 3 tahun ini. Lalu mengapa Guang Mingsu melakukannya? Mengapa dia mau menandatanganinya? Hanya pernyataan palsu. Mungkin hanya dia yang tahu. Jian Kang, bibimu ingin mengatakan sesuatu lagi tentangmu. Hari ini putusan akan keluar. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kalau bukan karena ayahmu yang menyuruh Damei memberitahuku, Xiao Sui dan aku masih dalam kegelapan. Bibi ini yang Guangming inginkan. Dia tidak mengizinkanku memberitahumu. Mungkin dia tidak ingin kamu melihat ini. Itulah dia. Dia hanya harus menelan semua kotoran yang dunia lemparkan padanya dengan diam. Bagaimana kalau ini Bibi? Mari kita semua memahaminya. Mungkin Guangming melakukan ini untuk meninggalkan dirinya dengan sedikit harga diri di depan kalian berdua. Jadi tidak akan menyakitimu kan? Sueding, aku punya sesuatu untukmu. Ibu tunggu sebentar, jangan bergerak. Ini yang Guangming minta aku berikan padamu. Apa ini? Dia tidak memberitahuku. Dia hanya bilang setelah hukumannya. Berikan ini padamu. Apa maksudnya? Buka dan lihat suratnya. Xiao Sui. Maaf aku meninggalkan rumah. 3 tahun adalah waktu yang singkat dan panjang. Aku benar-benar tidak ingin memotongnya. Menemukanmu. 10 tahun bersama. Aku puas. Tapi tidak memenuhi janji seumur hidup. Itu penyesalan terbesarku. Jika aku punya kesempatan kedua, aku harap bisa membalasnya padamu dan Ting Ting. Selama ketiadaanku, Ting Ting adalah kekhawatiran terbesarku. Gadis ingin dibesarkan dengan perhatian yang lembut, tapi juga biarkan dia belajar untuk kuat. Ibu memberikan terlalu banyak untuk kita. Dia semakin tua. Tubuhnya semakin memburuk. Dan kamu akan mengambil lebih banyak tanggung jawab. Maaf telah mengganggumu. Selain itu, hangat rasanya ketika rumah dipenuhi anggota keluarga. Kamu bisa pindah kembali. Tidak banyak uang di buku tabungan, tapi cukup untuk membantu keluarga. Dan, jika kamu punya waktu, jenguk ayahku untukku saat liburan. Pada intinya, harapan terbesarku adalah kamu bisa bahagia. Jaga dirimu. Xiao Sui. Lepaskan masa lalu. Mulailah hidup baru untuk dirimu sendiri. Tidak heran dia tidak ingin menikah lagi. Dia melakukannya.
Dia sudah memikirkannya.